Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi pengelolaan data perpustakaan Gembira yang disusun oleh Lia Selvia dengan NIM 12 18 47 70. Selanjutnya saya sendiri, Septilivania Aziz dengan NIM 12 18 0300. Lalu yang terakhir ada Yanwar Rizky Maulana dengan NIM 12 18 17 09. Yang pertama adalah latar belakang. Perpustakaan adalah salah satu sarana penyediaan sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan disebut bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka penggunaan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar pembentukan perpustakaan sekolah adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 dalam terdiri Septiantono dan Sidik pada 2001, yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus menyediakan sumber belajar, yaitu perpustakaan. Pada pelaksanaannya, perpustakaan sekolah diatur secara sistematis dalam satu ruangan hingga dapat membantu para siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penulisan. Makalah ini dilakukan untuk memenuhi tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Yang kedua, ada merancang sirkulasi perpustakaan yang efisien bagi pustakawan dalam melakukan proses transaksi dengan peminjaman. Yang ketiga, merancang sistem aplikasi manajemen perpustakaan yang ramah pengguna, baik dari segi antarmuka ataupun fitur-fitur yang disediakan untuk mempermudah pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Ada manfaat. Manfaat yang diperoleh dari pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudahkan pustakawan dalam melakukan proses pendataan aset perpustakaan. Yang kedua, mempermudah pustakawan dalam proses peminjaman, pengembalian, perpanjangan aset perpustakaan, dan pelaporan aset perpustakaan yang hilang atau rusak. Yang ketiga, ada mempermudah pustakawan dalam membuat laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, di sini desain menu dari aplikasi pengolahan data perpustakaan Gembira, yaitu ada entry data pengurus, entry data buku, entry data anggota, cek peminjaman buku, cek pengembalian buku, cek detail transaksi, cek rekap anggota, cek jumlah atau sisa buku. Selanjutnya, cek kode buku. Oke, di sini saya akan membuat pada desain utama, yaitu membuat tombol seperti ini, entry data buku. Dengan cara pertama, kita klik menu insert, lalu pilih save, pilih bentuk save sesuai keinginan kalian. Saya pilih rectangle, lalu kita taruh di sini di samping entry data buku. Kita paskan dengan yang lain agar enak dilihat dan bagus. Kita edit terlebih dahulu tata letaknya. Oke, selesai. Kita tambahkan teks pada save ini.
dengan cara kita klik kanan, lalu pilih edit text, kita kasih nama yaitu entry data pengurus, lalu kita rata tengah agar terlihat menarik. Selesai. Lalu selanjutnya kita tambahkan sebuah link pada set ini dengan cara klik kanan, lalu pilih hyperlink, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih place in this document, lalu kita klik data pengurus pada or select a place in this document. Selanjutnya klik OK. Selesai. Lalu kita coba apakah berhasil. Kita klik. Selesai. Selanjutnya ada tabel data pengurus. Seperti ini tampilannya. Lalu tabel data pengurus, penjelasannya nomor 1, buatlah data tabel di atas menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, pada kode penjaga nama, alamat, dan nomor HP diketik secara manual. Mari kita praktekkan pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat tabel data pengurus perpustakaan secara manual seperti ini tampilannya, dengan isi kode penjaga nama, alamat, dan nomor HP. Pada kode penjaga ada YRM dengan nama Yanuar Rizky Maulana, alamat Pemalang, nomor HP 0803XX. Selanjutnya ada kode penjaga LSF dengan nama Lia Salvia, Pemalang 0803XXX. Selanjutnya ada kode penjaga SLA dengan nama Septilvania Agis dengan alamat Pemalang, nomor HP 0803XXX. Selesai tampilan tabel seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita buat tombol kembali untuk ke menu beranda dengan cara yaitu kita klik insert, lalu pilih save, pilih save sesuai keinginan, saya pilih rectangle, kita taruh di sebelah kanan, kita taruh di sebelah pada tabel seperti ini, lalu kita beri teks pada set ini dengan cara klik kanan, edit text, lalu kita kasih nama beranda. Lalu kita beri rata tengah agar mempercantik tampilan. Lalu selanjutnya kita beri link pada set ini dengan cara klik kanan, pilih hyperlink, lalu kita pilih place in this document, lalu pada or select a place in this document kita pilih beranda. Selanjutnya klik OK. Selesai, kita coba kembali kepada beranda utama. Selanjutnya ada tabel data buku, nama-nama buat tabel seperti ini. Tabel data buku mempunyai kolom kode buku, kemudian ada kolom judul buku, kolom pengarang, kemudian ada kolom nama penerbit dan tahun terbit,
kemudian jumlah masuk dan tanggal masuk. Nah, di kode buku kita isi secara manual. Kemudian pada judul buku kita masukkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan diarahkan pada kode buku untuk mengambil judul buku dari tabel kode buku. Kemudian nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit, jumlah masuk, dan tanggal masuk kita ketikkan secara manual. Selanjutnya, tabel data anggota. Pada tabel data anggota, kita mempunyai kolom kode anggota, nama lengkap, jenis kelamin, kemudian tanggal dan tempat lahir, kemudian ada alamat. Pada kode anggota juga dituliskan secara manual. Kemudian pada nama lengkap kita tuliskan manual juga. Di sini kita tuliskan manual semua. Dan pada jenis kelamin kita masukkan dengan menggunakan data validation dengan source-nya L atau T sesuai jenis kelamin. Selanjutnya ada tabel cek peminjaman buku. Nah, pada tabel data peminjaman buku itu kita punya kode anggota, kolom kode anggota, kemudian kolom nama anggota, kolom buku yang berisi kode buku dan judul buku, kemudian tanggal pinjam, pengurus, dan keterangan. Nah, pada kode anggota kita isikan manual dengan menggunakan data validation. Nah, ini diambil dari data anggota yang tadi kita isikan ini. Kemudian nama anggota kita gunakan VLOOKUP dengan rumus sebelumnya adalah if error. Jadi jika kode anggota tidak diisi, maka nama anggota akan kosong. Contoh dihapus. Nah, seperti ini. Ketika kita isi, maka akan terisi kembali dengan rumus VLOOKUP yang tadi. Kemudian kode buku kita isikan manual dengan data validation juga. Judul bukunya juga sama, menggunakan VLOOKUP yang diambil dari kode buku. Kemudian tanggal pinjam kita isi manual, mengurus kita isi manual dengan menggunakan data validation seperti ini. Nah, kemudian pada keterangan kita isikan rumus seperti ini. Jadi harus kembali kita tulis manual seperti ini. Kemudian ditambahkan spasi agar ada jarak dan teks, yaitu H+H7 ditambah 7 hari. Kemudian ditulis pada hari dan bulan. Jadinya seperti ini. Next, tabel data pengembalian. Nah, pada data pengembalian kita masukkan seperti ini lagi: kode anggota, nama anggota, buku atau kode buku dan judul buku, kemudian tanggal kembali, pengurus, dan keterangan. Nah, kode anggota di sini kita tuliskan manual dengan data validation. Kemudian nama anggota kita isikan seperti tadi dengan VLOOKUP dan if error. Kode buku juga sama, manual, kemudian ditambah data validation. Judul buku kita isikan seperti tadi juga, VLOOKUP dan if error. Kemudian pada tanggal kembali kita isikan manual sesuai tanggal kembali buku. Kemudian pengurus kita isikan manual lagi dengan data validation, dan kembali kita isikan secara manual. Sekian presentasi saya, terima kasih.
Selanjutnya, kita buat tabel detail transaksi seperti pada gambar menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu, pada bagian kode penjaga, kita bisa atur menggunakan data validation pada bagian menu data. Sedangkan pada nama penjaga diberi rumus VLOOKUP left C7 3 data pengurus C5 F8 2 false. Di dalam tabel jumlah buku terdapat tabel yaitu tabel pinjam menggunakan rumus COUNTIF, tabel kembali menggunakan rumus COUNTIF, sedangkan belum kembali menggunakan rumus E7 dikurangi F7. Selanjutnya pada bagian tabel data rekap anggota, kita buat menggunakan Microsoft Excel seperti pada gambar. Kemudian pada bagian tanggal pinjam, kode buku, judul buku pengembalian, dan keterangan diketik secara manual. Selanjutnya kita buat tabel sisa buku. Setelah itu, pada bagian kolom nomor dan kode buku diketik secara manual. Sedangkan pada judul buku, kita menggunakan rumus VLOOKUP dalam kurung left D7.6 data buku D5.2 C26 6 false. Pada kolom dipinjam, menggunakan rumus COUNTIF, mengambil dari data peminjaman F7.2 F6 sisa buku D7. Kolom kembali kita menggunakan COUNTIF dari data pengembalian F7.2 F6 sisa buku D7. Untuk sisa buku menggunakan rumus F7 dikurangi G7 ditambah H7. Selanjutnya pada bagian tabel kode buku, kita buat menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Pada kolom nomor, kode buku, judul buku, kita ketik secara manual. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa Microsoft Excel dapat digunakan dengan mudah untuk mengelola data, tidak hanya untuk perpustakaan, melainkan juga dapat digunakan untuk data toko, data absensi karyawan, dan data lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.